Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Gibran Abusa dengan NIM 130 121315. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi CLO 1 untuk mata kuliah manajemen proyek TIK. Yang pertama itu saya akan membahas apa sih manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah proses mengatur dan mengelola proyek-proyek yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristiknya, yaitu yang pertama itu sementara, yang kedua itu produk atau jasa yang dihasilkan itu unik, yang ketiga itu membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area atau terkadang lintas departemen dalam organisasi. Yang keempat itu penuh dengan ketidakpastian, jadi tidak ada yang pasti, semuanya bisa berubah. Yang kelima itu melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Yang keenam itu memerlukan perencanaan, kita harus membutuhkan planning untuk kedepannya. Yang ketujuh itu mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai, jadi kita harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Dan terakhir itu sumber daya yang dilibatkan dalam proyek tersebut terbatas, jadi kita tidak bisa semena-mena uh, memakai sumber daya yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe organisasi untuk manajemen proyek. Pertama itu organisasi fungsional, yaitu anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Yang kedua itu organisasi projectize, yaitu jenis struktur organisasi di mana manajemen proyek memiliki otoritas penuh dan kontrol atas sumber daya proyek. Dan terakhir itu organisasi matriks terbagi atas tiga, yaitu pertama weak matrix, yaitu manajer proyek memiliki sedikit otoritas dan kendali atas sumber daya proyek. Yang kedua itu blend matrix, ya, yaitu otoritas dan kendali proyek dibagi secara setara atau seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek. Dan terakhir itu strong matrix, yaitu manajer proyek memiliki otoritas penuh atas sumber daya proyek dan pengambilan keputusan terkait proyek. Dan terakhir itu saya akan menjelaskan alur atau proses manajemen proyek. Yang pertama itu inisial proses, yaitu pertama pembukaan atau pemulaian. Yang kedua itu planning proses. Di planning proses akan kita menentukan objektif atau tujuan proyek ini. Selanjutnya itu executing proses, yaitu di sini proyek itu tersebut akan dilaksanakan atau dieksekusi. Selanjutnya itu controlling proses. Di sini dia akan mengecek atau mengetes apakah ada masalah. Jika ada masalah akan kembali ke proses planning atau planning proses. Jika tidak ada masalah maka proyek tersebut berhasil, maka akan penutupan, yaitu closing proses. Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.